Menjelang Idul Fitri, fenomena permintaan tunjangan hari raya, THR, oleh oknum organisasi masyarakat, ormas, kembali mencuat. Sejumlah perusahaan di berbagai daerah mengaku mendapatkan tekanan untuk memberikan sumbangan dalam bentuk uang kepada kelompok tertentu. Permintaan ini seringkali dilakukan dengan dalih kepedulian sosial atau solidaritas Ramadan. Namun, di balik alasan tersebut, terdapat unsur pemaksaan yang membuat para pengusaha merasa tertekan. Fenomena ini terus berulang setiap tahun tanpa ada tindakan yang benar-benar efektif untuk menghentikannya. Banyak perusahaan, terutama yang berskala kecil dan menengah, merasa dirugikan dengan praktik ini. Mereka harus mengeluarkan dana tambahan yang tidak termasuk dalam anggaran resmi perusahaan. Hal ini tentu saja menambah beban finansial di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih. Jika menolak, mereka seringkali menghadapi berbagai bentuk intimidasi, mulai dari ancaman secara verbal hingga gangguan operasional. Akibatnya, banyak pengusaha yang lebih memilih untuk memenuhi permintaan tersebut demi menghindari risiko yang lebih besar. Selain berdampak pada keuangan perusahaan, praktik ini juga menciptakan ketidakadilan di dunia usaha. Beberapa perusahaan yang mampu membayar diminta untuk memberikan jumlah yang cukup besar, sementara yang menolak berisiko menghadapi tekanan yang lebih berat. Situasi ini membuat banyak pemilik usaha merasa tidak nyaman, terutama karena tidak ada aturan yang jelas yang mengatur fenomena ini. Padahal, secara hukum, pemberian THR hanya berlaku bagi pekerja yang memiliki hubungan kerja dengan perusahaan. Meningkatnya keluhan dari dunia usaha mendorong berbagai pihak untuk angkat bicara. Asosiasi pengusaha menilai bahwa praktik ini sudah masuk dalam kategori pemerasan terselubung. Beberapa dari mereka bahkan meminta agar pemerintah turun tangan untuk memberikan perlindungan kepada dunia usaha. Jika terus dibiarkan, bukan tidak mungkin praktik ini akan semakin meluas dan mengancam stabilitas ekonomi di berbagai sektor industri. Situasi ini menjadi perhatian serius bagi Kang Deddy Mulyadi, seorang tokoh yang dikenal lantang dalam membela kepentingan masyarakat. Ia menilai bahwa praktik ini sudah melenceng jauh dari nilai-nilai kebersamaan yang seharusnya dijunjung tinggi dalam momen Ramadan. Melalui berbagai platform, ia menyuarakan kecamannya terhadap oknum ormas yang terlibat dalam praktik ini. Sikap tegasnya diharapkan bisa menjadi pemicu bagi pihak berwenang untuk segera mengambil tindakan nyata. Kang Deddy Mulyadi, yang dikenal sebagai tokoh yang vokal dalam menegakkan keadilan, langsung bereaksi terhadap fenomena permintaan THR oleh oknum ormas. Ia menegaskan bahwa tindakan tersebut tidak bisa dibenarkan dan harus dihentikan. Menurutnya, ormas seharusnya berperan sebagai pengayom masyarakat, bukan justru menjadi beban bagi dunia usaha. Permintaan THR yang dilakukan dengan tekanan atau ancaman jelas merupakan bentuk pemerasan. Hal ini tidak hanya merugikan perusahaan tetapi juga mencederai nama baik ormas yang benar-benar memiliki tujuan mulia. Dalam berbagai kesempatan, Kang Deddy mengungkapkan bahwa fenomena ini sudah menjadi penyakit tahunan yang harus diberantas. Ia menyoroti bahwa tidak semua ormas terlibat dalam praktik ini, tetapi ada oknum yang memanfaatkan nama organisasi untuk kepentingan pribadi. Ia pun meminta agar ormas yang merasa dirugikan dengan stigma ini segera mengambil sikap tegas terhadap anggotanya yang melakukan tindakan melanggar hukum. Menurutnya, ormas harus kembali pada fungsi utamanya, yaitu membantu masyarakat, bukan malah menjadi momok bagi dunia usaha. Selain itu, Kang Deddy juga mengingatkan bahwa perusahaan memiliki kewajiban untuk memberikan THR kepada karyawan mereka, bukan kepada pihak luar yang tidak memiliki keterkaitan dengan perusahaan. Ia menilai bahwa jika permintaan ini terus dibiarkan, maka akan menciptakan preseden buruk di dunia usaha. Bisa jadi, di tahun-tahun berikutnya, semakin banyak kelompok yang ikut melakukan hal serupa, dan akhirnya menjadi tradisi yang sulit diberantas. Oleh karena itu, ia menyerukan agar fenomena ini segera dihentikan sebelum semakin meluas. Untuk menekan praktik ini, Kang Deddy juga mengajak pengusaha untuk berani melaporkan oknum yang memaksa meminta THR. Ia memahami bahwa banyak pengusaha yang takut melawan karena khawatir dengan dampak yang mungkin mereka hadapi. Namun, ia menegaskan bahwa dengan adanya keberanian untuk melaporkan, maka akan lebih mudah bagi pihak berwenang untuk mengambil tindakan. Tanpa adanya laporan resmi, aparat kepolisian sulit untuk melakukan penindakan karena tidak ada bukti yang cukup kuat. Pernyataan tegas Kang Deddy ini mendapatkan banyak respons dari masyarakat. Banyak yang mendukung langkahnya dan berharap ada lebih banyak tokoh yang berani bersuara mengenai isu ini. Beberapa organisasi pengusaha bahkan secara terbuka menyatakan dukungan mereka terhadap sikapnya. Mereka berharap agar pemerintah juga mengambil langkah konkret untuk mencegah praktik ini terus terjadi di tahun-tahun berikutnya. Dengan adanya suara-suara tegas dari tokoh masyarakat, diharapkan kesadaran publik akan semakin meningkat dan praktik ini bisa segera dihentikan. Permintaan THR oleh oknum ormas tidak dilakukan secara terang-terangan,
melainkan dengan berbagai modus yang terkesan halus namun memiliki unsur paksaan. Salah satu cara yang sering digunakan adalah dengan mengirimkan surat resmi kepada perusahaan. Dalam surat tersebut, mereka meminta sumbangan dengan dalih untuk kegiatan sosial atau santunan Ramadan. Meski menggunakan bahasa yang sopan, isi surat tersebut seringkali memberikan tekanan moral kepada penerima agar tidak bisa menolak. Selain menggunakan surat resmi, ada juga oknum yang datang langsung ke kantor perusahaan. Mereka biasanya mengaku sebagai perwakilan ormas dan meminta dana dengan alasan yang sama. Dalam beberapa kasus, mereka datang secara berkelompok untuk menunjukkan kekuatan mereka. Hal ini tentu menimbulkan rasa takut bagi pemilik usaha yang khawatir akan terjadi gangguan terhadap operasional bisnis mereka. Situasi ini membuat banyak pengusaha akhirnya memilih untuk memberikan uang demi menghindari konflik. Tidak hanya itu, ada juga modus lain yang lebih halus, yaitu dengan menawarkan kerja sama keamanan kepada perusahaan. Mereka mengklaim bahwa mereka dapat memberikan perlindungan bagi perusahaan selama bulan Ramadan jika diberikan uang THR. Meskipun terdengar seperti tawaran jasa, namun banyak yang melihatnya sebagai bentuk pemaksaan terselubung. Jika perusahaan menolak, maka ada kemungkinan mereka akan mengalami gangguan, baik dalam bentuk premanisme maupun sabotase bisnis. Beberapa pengusaha yang pernah menjadi korban mengaku bahwa jumlah uang yang diminta tidak sedikit. Ada yang diminta memberikan jutaan hingga puluhan juta rupiah tergantung dari skala perusahaan. Jika perusahaan menolak atau hanya memberikan sedikit, mereka kerap mendapatkan intimidasi berupa ancaman verbal maupun tindakan yang lebih ekstrim seperti perusakan properti. Hal ini membuat banyak perusahaan merasa tidak punya pilihan selain menuruti permintaan tersebut. Modus-modus seperti ini semakin menguatkan anggapan bahwa praktik ini bukan sekadar tradisi, melainkan sudah masuk dalam kategori pemerasan. Hal ini menjadi alasan kuat bagi Kang Deddy Mulyadi untuk mengecam keras tindakan tersebut. Menurutnya, dunia usaha seharusnya mendapat perlindungan dari aparat hukum agar tidak menjadi korban dari tindakan yang merugikan ini. Ia juga menekankan pentingnya peran masyarakat untuk turut serta dalam mengawasi dan melaporkan oknum yang melakukan praktik tersebut. Praktik permintaan THR oleh oknum ormas memberikan dampak yang signifikan terhadap dunia usaha, terutama bagi perusahaan kecil dan menengah. Banyak pengusaha mengaku harus mengeluarkan dana tambahan di luar kewajiban mereka untuk memenuhi permintaan tersebut. Hal ini tentu membebani keuangan perusahaan yang seharusnya dialokasikan untuk kebutuhan operasional dan pembayaran THR bagi karyawan yang sah. Ketidakpastian ini membuat banyak pemilik usaha merasa resah setiap menjelang Ramadan karena harus menghadapi tekanan dari pihak luar. Bagi perusahaan besar, mungkin permintaan ini tidak terlalu berdampak signifikan karena mereka memiliki anggaran yang lebih fleksibel. Namun, bagi usaha kecil yang masih berjuang untuk bertahan, tambahan beban seperti ini bisa menjadi pukulan telak. Banyak pengusaha yang akhirnya terpaksa menutup bisnis mereka lebih awal sebelum Lebaran demi menghindari tekanan yang semakin meningkat. Beberapa bahkan memilih untuk tidak membuka usaha selama Ramadan karena takut menjadi sasaran oknum yang meminta THR secara paksa. Selain masalah keuangan, praktik ini juga menciptakan ketidaknyamanan dalam dunia usaha. Pengusaha yang seharusnya fokus pada pengembangan bisnis dan peningkatan kesejahteraan karyawan justru harus menghadapi ancaman dari pihak luar. Mereka tidak hanya takut kehilangan keuntungan, tetapi juga khawatir terhadap keselamatan mereka sendiri. Tidak jarang terjadi kasus di mana perusahaan yang menolak memberikan THR mengalami gangguan operasional, seperti aksi unjuk rasa atau intimidasi dari kelompok tertentu. Dampak lainnya adalah menurunnya kepercayaan investor terhadap iklim usaha di Indonesia. Jika praktik semacam ini terus dibiarkan, maka para investor, baik lokal maupun asing, akan berpikir ulang sebelum menanamkan modalnya di Indonesia. Mereka tentu tidak ingin menghadapi tekanan yang tidak seharusnya terjadi dalam lingkungan bisnis yang sehat. Ketidakstabilan seperti ini bisa menghambat pertumbuhan ekonomi dan menciptakan ketidakpastian bagi para pelaku usaha yang ingin mengembangkan bisnisnya. Kang Deddy Mulyadi menilai bahwa fenomena ini harus segera dihentikan sebelum semakin meluas. Ia menegaskan bahwa dunia usaha harus dilindungi dari praktik pemerasan terselubung yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, jika terus dibiarkan, praktik ini tidak hanya merugikan pengusaha tetapi juga masyarakat luas. Sebab, jika perusahaan kesulitan akibat beban tambahan ini, maka bisa berdampak pada pemutusan hubungan kerja, PHK, yang akan merugikan banyak pekerja. Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah dan aparat keamanan untuk segera mengambil tindakan tegas. Dunia usaha merespons fenomena permintaan THR oleh oknum ormas dengan berbagai cara. Sebagian besar pengusaha merasa keberatan, tetapi mereka menghadapi dilema besar. Jika menolak, mereka takut akan mendapatkan tekanan atau gangguan yang bisa berdampak pada operasional bisnis mereka. Di sisi lain, jika mereka menuruti permintaan tersebut,
maka praktik ini akan terus berlanjut dan semakin banyak oknum yang berani melakukan hal serupa. Banyak pengusaha kecil dan menengah yang merasa bahwa situasi ini tidak adil. Mereka sudah berusaha keras untuk memenuhi kewajiban kepada karyawan mereka, tetapi masih harus menghadapi permintaan dari pihak luar yang tidak memiliki hak atas dana perusahaan. Beberapa dari mereka bahkan mengaku mengalami kerugian karena harus mengeluarkan uang dalam jumlah besar. Hal ini membuat banyak pelaku usaha mendesak pemerintah untuk turun tangan dan memberikan perlindungan hukum yang lebih jelas. Sementara itu, asosiasi pengusaha mulai angkat bicara mengenai masalah ini. Mereka menilai bahwa tindakan yang dilakukan oleh oknum ormas ini sudah masuk dalam kategori pemerasan dan harus ditindak secara hukum. Beberapa asosiasi bahkan meminta agar ada mekanisme khusus untuk melaporkan praktik semacam ini tanpa harus khawatir akan adanya ancaman balasan. Mereka juga berharap agar aparat kepolisian lebih proaktif dalam mengatasi fenomena ini sebelum semakin meluas. Sebagai bentuk perlawanan, beberapa pengusaha berani melaporkan oknum yang meminta THR dengan cara tidak wajar. Mereka mengumpulkan bukti berupa rekaman suara, video, dan dokumen yang menunjukkan adanya pemaksaan. Beberapa kasus bahkan telah masuk ranah hukum. Meskipun masih banyak pengusaha yang takut untuk melaporkan karena khawatir akan dampak buruk terhadap bisnis mereka. Oleh karena itu, diperlukan dukungan dari berbagai pihak agar para pelaku usaha merasa aman dalam menolak permintaan yang tidak sah. Kang Deddy Mulyadi menyambut baik keberanian para pengusaha yang berani bersuara. Ia menilai bahwa langkah ini penting untuk memberikan efek jera kepada oknum yang melakukan pemerasan. Menurutnya, dunia usaha tidak boleh dibiarkan sendirian menghadapi tekanan semacam ini. Pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat harus bersatu untuk memastikan bahwa praktik ini benar-benar diberantas. Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, diharapkan dunia usaha bisa berkembang tanpa adanya gangguan dari kelompok yang tidak bertanggung jawab. Pemerintah memiliki peran penting dalam menangani fenomena permintaan THR oleh oknum ormas yang meresahkan dunia usaha. Sejumlah pejabat mulai menyoroti masalah ini karena laporan dari pengusaha semakin meningkat. Mereka memahami bahwa praktik semacam ini tidak hanya merugikan perusahaan tetapi juga menghambat pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret untuk memastikan bahwa kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang. Salah satu langkah yang dilakukan oleh pemerintah adalah mengeluarkan pernyataan resmi bahwa tidak ada kewajiban bagi perusahaan untuk memberikan THR kepada pihak di luar karyawannya. Pernyataan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha agar mereka tidak merasa tertekan. Selain itu, pemerintah juga mengimbau agar setiap bentuk pemaksaan atau intimidasi yang dilakukan oleh oknum tertentu segera dilaporkan kepada pihak berwenang. Selain sosialisasi kebijakan, pemerintah juga mulai berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk meningkatkan pengawasan terhadap ormas yang terindikasi melakukan pemerasan terhadap pengusaha. Polisi dan Satpol PP dikerahkan untuk menindak tegas oknum yang mencoba memanfaatkan momen Ramadan untuk kepentingan pribadi. Dengan adanya tindakan tegas, diharapkan praktik ini bisa ditekan dan memberikan efek jera kepada para pelakunya. Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap fenomena ini tidak selalu berjalan mulus. Banyak pengusaha yang masih takut untuk melaporkan karena khawatir akan ada ancaman balasan dari oknum yang mereka laporkan. Oleh karena itu, pemerintah didesak untuk menyediakan mekanisme pengaduan yang lebih aman dan terjamin kerahasiaannya. Dengan begitu, para pengusaha bisa merasa lebih nyaman untuk menyampaikan keluhan tanpa harus takut terhadap risiko yang mungkin muncul. Kang Deddy Mulyadi menilai bahwa pemerintah harus lebih tegas dalam menangani kasus ini. Menurutnya, jika hanya sebatas imbauan tanpa tindakan nyata, maka praktik ini akan terus terjadi di tahun-tahun berikutnya. Ia mendorong agar ada regulasi yang lebih ketat serta sanksi yang berat bagi siapapun yang terbukti melakukan pemerasan dengan modus meminta THR. Dengan adanya regulasi yang jelas, diharapkan dunia usaha bisa berjalan dengan lebih aman tanpa adanya gangguan dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Aparat kepolisian menjadi garda terdepan dalam menangani praktik pemerasan yang berkedok permintaan THR oleh oknum ormas. Dengan meningkatnya laporan dari dunia usaha, pihak kepolisian mulai mengambil langkah-langkah strategis untuk mencegah aksi serupa terus berulang. Salah satu upaya yang dilakukan adalah meningkatkan patroli di wilayah yang rawan terjadi pemerasan. Langkah ini bertujuan untuk memberikan rasa aman bagi pengusaha yang merasa terancam oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Selain patroli, kepolisian juga membuka posko pengaduan khusus bagi pengusaha yang mengalami intimidasi terkait permintaan THR. Melalui posko ini, pengusaha dapat melaporkan kejadian tanpa harus takut akan ancaman atau tekanan dari pihak tertentu. Beberapa laporan yang masuk bahkan langsung ditindaklanjuti dengan penyelidikan mendalam. Jika ditemukan bukti adanya pemaksaan atau ancaman, polisi tidak ragu untuk menangkap para pelaku dan memprosesnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Namun, dalam praktiknya,
penanganan kasus ini masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu kendala utama adalah ketakutan para pengusaha untuk melaporkan secara terbuka. Banyak di antara mereka yang memilih untuk diam karena khawatir akan ada aksi balasan dari oknum yang mereka laporkan. Oleh karena itu, kepolisian berupaya membangun sistem pelaporan yang lebih aman, termasuk dengan menyediakan kanal pengaduan yang bisa dilakukan secara anonim. Selain menindak oknum di lapangan, kepolisian juga mulai mengawasi organisasi masyarakat yang memiliki indikasi terlibat dalam praktik ini. Beberapa ormas yang sebelumnya sering dikaitkan dengan kasus pemerasan mulai mendapat peringatan keras. Jika terbukti ada anggota mereka yang melakukan pemaksaan dalam meminta THR, maka organisasi tersebut bisa dikenakan sanksi administratif hingga pembubaran jika pelanggarannya bersifat sistematis dan berulang. Langkah ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi kelompok lain yang berniat melakukan hal serupa. Kang Deddy Mulyadi menilai bahwa peran kepolisian sangat krusial dalam memberantas praktik ini. Ia mendorong agar penegakan hukum dilakukan tanpa pandang bulu, baik kepada individu maupun kelompok yang terbukti melakukan pemerasan. Menurutnya, jika aparat bertindak tegas, maka praktik semacam ini bisa ditekan hingga akhirnya hilang. Ia juga mengajak masyarakat untuk lebih berani melapor jika mengetahui adanya kasus serupa di lingkungan mereka, sehingga tidak ada lagi pengusaha yang menjadi korban pemerasan terselubung. Organisasi masyarakat, ormas, yang namanya terseret dalam praktik permintaan THR oleh oknum mereka mulai memberikan respons terhadap tuduhan yang beredar. Beberapa ormas menegaskan bahwa mereka tidak terlibat dalam praktik pemerasan dan menolak anggotanya melakukan tindakan yang mencoreng nama baik organisasi. Mereka menyatakan bahwa jika ada individu yang terbukti melakukan pemaksaan, maka hal itu merupakan tindakan pribadi dan tidak mencerminkan sikap resmi ormas tersebut. Sejumlah ormas bahkan mengeluarkan pernyataan resmi yang menegaskan bahwa mereka tidak pernah menginstruksikan anggotanya untuk meminta THR dari perusahaan. Mereka juga mengimbau kepada seluruh anggotanya agar tidak melakukan tindakan yang dapat merusak citra organisasi. Jika ada laporan mengenai keterlibatan anggota dalam kasus pemerasan, mereka berjanji akan melakukan investigasi internal dan memberikan sanksi tegas kepada yang bersangkutan. Meski demikian, tidak semua ormas merespons dengan sikap yang sama. Ada beberapa pihak yang justru merasa bahwa permintaan THR kepada perusahaan bukanlah tindakan yang salah. Mereka beralasan bahwa sumbangan dari dunia usaha adalah bentuk kepedulian sosial terhadap organisasi yang mereka anggap memiliki peran penting di masyarakat. Bahkan, ada yang menganggap bahwa tindakan ini adalah tradisi tahunan yang seharusnya tidak dipermasalahkan. Pandangan yang berbeda ini menimbulkan perdebatan di tengah masyarakat. Ada yang mendukung sikap tegas terhadap oknum yang memanfaatkan nama ormas untuk kepentingan pribadi. Namun ada juga yang menganggap bahwa praktik ini masih bisa ditoleransi selama dilakukan dengan cara yang sopan dan tanpa paksaan. Beberapa tokoh masyarakat pun ikut angkat bicara, mengingatkan bahwa kegiatan meminta sumbangan harus dilakukan secara transparan dan tidak boleh menimbulkan tekanan terhadap pihak lain. Kang Deddy Mulyadi kembali menegaskan bahwa yang ia kecam bukanlah keberadaan ormas itu sendiri, melainkan tindakan oknum yang menggunakan nama ormas untuk menekan dunia usaha. Menurutnya, ormas yang benar-benar memiliki niat baik seharusnya menjunjung tinggi etika dan hukum, bukan justru melakukan pemerasan dengan dalih mencari dana operasional. Ia juga mengingatkan bahwa jika ada ormas yang terbukti secara sistematis melakukan pemerasan, maka pemerintah harus mempertimbangkan pembubaran organisasi tersebut agar tidak semakin merugikan masyarakat. Masyarakat memberikan beragam tanggapan terkait fenomena permintaan THR oleh oknum ormas. Sebagian besar publik mendukung langkah tegas yang diambil oleh Kang Deddy Mulyadi dalam mengecam praktik ini. Mereka menilai bahwa dunia usaha sudah cukup terbebani dengan kewajiban resmi, sehingga tidak seharusnya ada pihak lain yang menekan mereka dengan alasan apapun. Dukungan ini terlihat dari banyaknya komentar di media sosial yang mengapresiasi sikap tegas Kang Deddy dalam membela para pengusaha yang merasa dirugikan. Namun, ada pula sebagian masyarakat yang masih melihat praktik ini sebagai hal yang lumrah, terutama di daerah-daerah tertentu di mana budaya, sumbangan, sudah menjadi kebiasaan. Mereka berpendapat bahwa selama permintaan THR dilakukan dengan cara baik dan tanpa unsur paksaan, maka hal itu bukan masalah besar. Beberapa orang bahkan menganggap bahwa perusahaan seharusnya berbagi rezeki kepada masyarakat sekitar, termasuk kepada organisasi yang mengklaim memiliki peran sosial di lingkungan mereka. Meski demikian, banyak warga yang khawatir bahwa praktik ini akan semakin tidak terkendali jika dibiarkan begitu saja. Mereka menyoroti bagaimana modus-modus permintaan THR ini seringkali berubah menjadi pemerasan terselubung. Tidak sedikit yang membagikan pengalaman mereka atau orang-orang terdekat yang merasa dipaksa untuk memberikan uang dengan dalih sumbangan. Beberapa korban bahkan mengaku takut untuk menolak karena adanya ancaman dari pihak tertentu yang berpotensi mengganggu keamanan usaha mereka. Di sisi lain, masyarakat juga menyoroti peran pemerintah dan aparat keamanan dalam menangani kasus ini.
Mereka berharap agar ada tindakan lebih konkret dalam memberantas oknum yang memanfaatkan ormas untuk mencari keuntungan pribadi. Banyak warga yang meminta agar setiap laporan tentang pemerasan segera ditindaklanjuti secara serius. Selain itu, masyarakat juga berharap agar perusahaan kecil yang menjadi korban bisa mendapatkan perlindungan hukum yang lebih kuat agar mereka tidak terus-menerus menjadi sasaran kelompok tertentu. Kang Deddy Mulyadi menegaskan bahwa suara masyarakat sangat penting dalam memberantas praktik ini. Ia mengajak warga untuk lebih berani melaporkan jika mengetahui adanya oknum yang melakukan pemerasan dengan dalih meminta THR. Menurutnya, jika masyarakat bersatu dalam melawan tindakan ini, maka praktik tersebut bisa segera diberantas. Ia juga menekankan bahwa budaya berbagi seharusnya dilakukan dengan keikhlasan, bukan dengan tekanan atau intimidasi yang merugikan orang lain. Untuk mengatasi fenomena permintaan THR oleh oknum ormas yang berujung pada pemerasan, diperlukan langkah-langkah konkret dari berbagai pihak. Pemerintah, aparat penegak hukum, dunia usaha, dan masyarakat harus bekerja sama agar praktik ini tidak terus berulang setiap tahunnya. Tanpa adanya tindakan nyata, masalah ini akan semakin meluas dan menciptakan ketidakpastian bagi para pengusaha yang ingin menjalankan bisnisnya dengan aman. Salah satu langkah yang bisa diambil adalah memperjelas regulasi terkait pemberian THR dan memastikan bahwa kewajiban ini hanya berlaku untuk karyawan perusahaan, bukan pihak eksternal. Pemerintah dapat mengeluarkan surat edaran atau peraturan resmi yang menegaskan bahwa perusahaan tidak memiliki kewajiban untuk memberikan THR kepada pihak di luar karyawannya. Dengan adanya regulasi yang jelas, pengusaha akan memiliki perlindungan hukum yang lebih kuat ketika menghadapi tekanan dari oknum tertentu. Selain regulasi, aparat kepolisian juga harus lebih aktif dalam menindak laporan terkait pemerasan berkedok permintaan THR. Setiap laporan yang masuk harus segera ditindaklanjuti tanpa pandang bulu. Jika ditemukan bukti bahwa ada oknum yang memaksa pengusaha untuk memberikan THR, maka mereka harus diproses secara hukum. Dengan adanya tindakan tegas dari kepolisian, diharapkan praktik ini bisa ditekan dan tidak lagi menjadi ancaman bagi dunia usaha. Dunia usaha juga perlu mengambil langkah antisipatif dengan memperkuat sistem keamanan mereka. Jika ada ormas atau pihak lain yang mencoba meminta THR dengan cara tidak wajar, pengusaha dapat mengumpulkan bukti berupa rekaman atau dokumentasi untuk melaporkan kejadian tersebut. Selain itu, asosiasi pengusaha dapat berperan dalam memberikan pendampingan hukum bagi anggotanya yang menjadi korban pemerasan. Dengan adanya solidaritas antar pengusaha, maka mereka tidak akan merasa sendirian dalam menghadapi ancaman semacam ini. Kang Deddy Mulyadi menegaskan bahwa langkah paling efektif untuk mengatasi masalah ini adalah dengan membangun kesadaran di masyarakat bahwa budaya berbagi tidak boleh dipaksakan. Menurutnya, jika ingin meminta sumbangan, maka harus dilakukan secara sukarela tanpa ada unsur intimidasi. Ia mengajak masyarakat untuk lebih berani menolak jika menghadapi permintaan THR yang tidak wajar dan segera melaporkan jika ada oknum yang mencoba melakukan pemerasan. Dengan kerjasama dari semua pihak, praktik ini bisa diberantas sehingga dunia usaha dapat berkembang tanpa gangguan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Tindakan tegas terhadap oknum yang meminta THR secara paksa diharapkan dapat memberikan dampak jangka panjang yang positif bagi dunia usaha dan stabilitas sosial. Dengan adanya penegakan hukum yang lebih ketat, praktik pemerasan yang berkedok sumbangan atau solidaritas dapat ditekan, sehingga pengusaha bisa menjalankan bisnisnya tanpa rasa khawatir. Hal ini akan menciptakan lingkungan usaha yang lebih sehat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil. Salah satu dampak positif yang bisa dirasakan adalah meningkatnya kepercayaan dunia usaha terhadap aparat penegak hukum. Jika pengusaha melihat bahwa laporan mereka benar-benar ditindaklanjuti dan para pelaku mendapat hukuman yang setimpal, maka mereka tidak akan ragu untuk melaporkan kasus serupa di masa mendatang. Ini akan menciptakan efek jera bagi oknum yang selama ini memanfaatkan kelemahan hukum untuk menekan pengusaha demi kepentingan pribadi atau kelompok. Selain itu, masyarakat secara umum juga akan lebih memahami batasan antara sumbangan sukarela dan pemerasan terselubung. Dengan adanya edukasi yang lebih luas mengenai hukum terkait pemerasan dan hak-hak dunia usaha, diharapkan tidak ada lagi kelompok yang berani melakukan tindakan serupa. Masyarakat akan lebih berhati-hati dalam berinteraksi dengan organisasi yang mengklaim sebagai ormas tetapi ternyata memiliki tujuan yang menyimpang dari nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong yang sebenarnya. Namun, dampak jangka panjang dari tindakan tegas ini juga dapat memunculkan tantangan baru. Beberapa oknum yang selama ini mendapat keuntungan dari praktik pemerasan mungkin akan mencari cara lain untuk tetap menekan pengusaha, seperti dengan berpura-pura menawarkan jasa keamanan atau dukungan politik. Oleh karena itu, aparat keamanan dan pemerintah harus tetap waspada serta memastikan bahwa setiap modus baru yang muncul dapat segera diantisipasi. Kang Deddy Mulyadi menegaskan bahwa perjuangan melawan praktik pemerasan ini tidak boleh berhenti hanya pada 1 atau 2 kasus saja. Menurutnya, masyarakat harus terus mengawal kebijakan yang berpihak pada dunia usaha agar praktik seperti ini tidak kembali terulang di tahun-tahun berikutnya.
Ia juga berharap bahwa tindakan tegas yang dilakukan saat ini bisa menjadi pelajaran bagi semua pihak bahwa segala bentuk pemerasan, sekecil apapun, harus dihentikan demi menciptakan masyarakat yang lebih adil dan berkeadaban. Media memiliki peran penting dalam mengungkap praktik pemerasan yang berkedok permintaan THR. Dengan pemberitaan yang luas dan mendalam, media dapat menjadi alat untuk menyoroti kasus-kasus pemaksaan yang selama ini mungkin tidak terungkap ke publik. Keberanian media dalam menginvestigasi dan memberitakan kasus ini akan memberikan tekanan kepada pihak berwenang agar bertindak lebih tegas terhadap para pelaku. Salah satu kekuatan media adalah kemampuannya dalam menyebarkan informasi secara cepat ke berbagai lapisan masyarakat. Dengan adanya liputan mengenai oknum ormas yang memanfaatkan momen Ramadan untuk meminta THR secara paksa, masyarakat menjadi lebih waspada dan tidak mudah terintimidasi. Selain itu, media juga dapat memberikan edukasi hukum kepada pengusaha mengenai hak mereka serta prosedur yang harus ditempuh jika mengalami pemerasan. Selain media konvensional seperti televisi dan surat kabar, peran media sosial juga sangat besar dalam membangun kesadaran publik terkait fenomena ini. Banyak pengusaha yang mulai berani mengungkap pengalaman mereka melalui platform seperti Twitter, Facebook, dan Instagram. Video atau unggahan yang menunjukkan aksi pemaksaan seringkali menjadi viral dan menarik perhatian aparat serta pejabat terkait. Dengan begitu, kasus yang sebelumnya dianggap sepele bisa mendapat sorotan luas dan mendorong tindakan hukum yang lebih cepat. Namun, media juga menghadapi tantangan dalam memberitakan isu ini. Tidak sedikit jurnalis yang mengalami tekanan dari pihak tertentu agar tidak melanjutkan liputan mereka. Ada juga ancaman berupa serangan digital terhadap media yang mengungkap kasus ini secara kritis. Oleh karena itu, kebebasan pers harus tetap dijaga agar media dapat menjalankan fungsinya sebagai pengawas sosial tanpa adanya ancaman atau intervensi dari pihak yang merasa dirugikan. Kang Deddy Mulyadi menilai bahwa media harus tetap menjadi mitra masyarakat dalam mengungkap praktik-praktik yang merugikan banyak pihak. Ia mendorong jurnalis dan aktivis media untuk terus memberitakan kasus-kasus pemerasan berkedok THR agar pelaku tidak bisa lagi bersembunyi di balik nama organisasi tertentu. Dengan semakin banyaknya informasi yang tersebar, diharapkan masyarakat dan dunia usaha bisa lebih berani melawan dan melaporkan praktik pemerasan yang mereka alami. Perusahaan menghadapi dilema setiap kali memasuki periode Ramadan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Di satu sisi, mereka memiliki kewajiban untuk memberikan tunjangan Hari Raya, THR, kepada karyawan sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun, di sisi lain, mereka juga kerap mendapatkan tekanan dari oknum tertentu yang meminta THR dengan dalih sumbangan atau dukungan sosial. Hal ini menjadi beban tambahan bagi dunia usaha, terutama bagi perusahaan kecil dan menengah yang masih berjuang untuk bertahan. Sejumlah perusahaan memilih untuk menghindari konflik dengan cara memberikan sumbangan secara diam-diam kepada oknum yang meminta. Mereka khawatir jika menolak, akan ada konsekuensi seperti gangguan operasional, intimidasi terhadap karyawan, atau bahkan sabotase bisnis mereka. Namun, ada pula perusahaan yang berani menolak dan melaporkan kasus pemerasan ini kepada pihak berwajib. Mereka percaya bahwa membiarkan praktik ini terus terjadi hanya akan memperburuk situasi di tahun-tahun berikutnya. Untuk mengatasi masalah ini, beberapa perusahaan mulai mengambil langkah preventif dengan meningkatkan keamanan di sekitar kantor atau pabrik mereka. Mereka juga mulai mengedukasi karyawan agar tidak mudah terpengaruh oleh tekanan dari pihak luar. Selain itu, perusahaan yang tergabung dalam asosiasi bisnis berusaha membangun jaringan komunikasi yang kuat agar dapat saling mendukung jika ada ancaman dari oknum yang tidak bertanggung jawab. Dengan cara ini, mereka berharap bisa mengurangi risiko menjadi korban pemerasan. Di sisi lain, perusahaan juga berharap agar pemerintah dan aparat kepolisian memberikan perlindungan lebih terhadap dunia usaha. Mereka menginginkan adanya regulasi yang lebih jelas dan penegakan hukum yang lebih tegas agar tidak ada lagi oknum yang merasa berhak meminta THR kepada perusahaan. Jika ada ketegasan dari pihak berwenang, maka perusahaan tidak akan lagi merasa tertekan atau dipaksa untuk memberikan sumbangan di luar kewajiban mereka. Kang Deddy Mulyadi mendukung penuh sikap perusahaan yang menolak praktik pemerasan berkedok THR. Ia menegaskan bahwa dunia usaha sudah memiliki kewajiban resmi kepada karyawannya, sehingga tidak seharusnya ada tekanan dari pihak luar. Menurutnya, jika semua perusahaan bersikap tegas dan menolak memberikan THR kepada oknum yang meminta secara paksa, maka praktik ini akan hilang dengan sendirinya. Ia juga mengimbau agar setiap perusahaan yang mengalami tekanan segera melaporkan kepada aparat agar ada tindakan hukum yang nyata. Pemerintah memiliki peran krusial dalam memastikan bahwa praktik pemerasan berkedok permintaan THR dapat diberantas secara menyeluruh. Jika tidak ada regulasi dan tindakan tegas dari pihak berwenang, maka praktik ini akan terus berulang setiap tahun, merugikan dunia usaha dan menciptakan ketidakpastian dalam lingkungan bisnis. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengambil langkah nyata untuk memberikan perlindungan kepada para pengusaha dari ancaman oknum yang tidak bertanggung jawab.
Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan menerbitkan peraturan yang lebih tegas mengenai pemberian THR. Pemerintah bisa mengeluarkan surat edaran yang menegaskan bahwa hanya karyawan perusahaan yang berhak mendapatkan THR, sementara pihak eksternal tidak memiliki dasar hukum untuk menuntut sumbangan dalam bentuk apapun. Dengan regulasi yang lebih jelas, perusahaan akan memiliki pegangan hukum yang kuat untuk menolak permintaan yang tidak wajar. Selain regulasi, pemerintah juga perlu bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam menindak kasus-kasus pemerasan yang dilaporkan oleh perusahaan. Jika ada laporan mengenai pemaksaan THR oleh oknum tertentu, maka aparat harus segera bertindak tanpa menunggu tekanan dari publik. Kasus-kasus seperti ini tidak boleh dianggap remeh, karena jika dibiarkan, akan semakin banyak pihak yang merasa berhak menekan dunia usaha dengan dalih solidaritas atau kepentingan organisasi. Dukungan pemerintah juga dapat diwujudkan dalam bentuk kampanye edukasi kepada masyarakat mengenai batasan hukum terkait sumbangan dan THR. Dengan memberikan pemahaman yang lebih luas kepada masyarakat, diharapkan tidak ada lagi individu atau kelompok yang memanfaatkan celah ini untuk melakukan pemerasan. Pemerintah juga bisa bekerja sama dengan dunia usaha dan media untuk menyebarkan informasi yang jelas mengenai hak dan kewajiban perusahaan dalam hal pemberian THR. Kang Deddy Mulyadi menegaskan bahwa tanpa dukungan pemerintah, perjuangan melawan praktik pemerasan ini tidak akan efektif. Ia berharap pemerintah pusat maupun daerah lebih proaktif dalam menangani kasus ini, bukan hanya menunggu laporan dari masyarakat. Menurutnya, jika pemerintah serius dalam memberantas praktik ini, maka dunia usaha akan lebih nyaman dalam menjalankan bisnisnya, dan masyarakat pun tidak lagi terjebak dalam budaya yang menghalalkan pemaksaan dengan dalih tradisi atau kepentingan kelompok tertentu. Setelah berbagai pihak memberikan perhatian serius terhadap praktik pemerasan berkedok permintaan THR, harapan besar muncul agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang. Dunia usaha, pemerintah, aparat penegak hukum, serta masyarakat harus terus bekerja sama untuk memastikan bahwa setiap oknum yang mencoba mengambil keuntungan dengan cara tidak sah bisa ditindak tegas. Kesadaran kolektif perlu terus ditanamkan agar tidak ada lagi toleransi terhadap praktik yang merugikan ini. Salah satu harapan utama adalah adanya perubahan budaya dalam masyarakat terkait konsep berbagi dan gotong royong. Masyarakat harus memahami bahwa berbagi rezeki adalah tindakan yang mulia jika dilakukan dengan keikhlasan, bukan dengan paksaan atau intimidasi. Dengan adanya perubahan pola pikir ini, diharapkan tidak ada lagi pihak yang menghalalkan cara-cara tidak benar untuk mendapatkan keuntungan dari perusahaan atau pihak lain yang seharusnya tidak berkewajiban memberi. Pemerintah dan aparat hukum juga diharapkan terus meningkatkan pengawasan terhadap praktik serupa di berbagai wilayah. Tidak boleh ada ruang bagi oknum yang memanfaatkan organisasi atau kekuatan tertentu untuk menekan dunia usaha demi keuntungan pribadi. Jika setiap pelanggaran ditindak dengan cepat dan tegas, maka akan muncul efek jera yang membuat oknum lain berpikir ulang sebelum mencoba melakukan pemerasan. Selain itu, dunia usaha juga harus semakin solid dalam melawan praktik ini. Jika para pengusaha bersatu dan berani melaporkan setiap bentuk pemerasan yang mereka alami, maka tekanan terhadap mereka akan berkurang. Asosiasi bisnis bisa berperan dalam memberikan pendampingan hukum serta advokasi agar tidak ada satupun perusahaan yang merasa sendirian dalam menghadapi ancaman semacam ini. Dengan begitu, praktik pemaksaan berkedok tradisi bisa benar-benar dihapuskan. Kang Deddy Mulyadi berharap bahwa langkah-langkah yang telah dilakukan saat ini bisa menjadi awal dari perubahan besar dalam dunia usaha dan masyarakat. Ia menekankan bahwa keadilan harus ditegakkan, dan tidak boleh ada lagi pihak yang merasa berhak meminta sesuatu di luar ketentuan hukum. Menurutnya, jika semua pihak berani bersikap tegas dan bertindak dengan penuh integritas, maka praktik pemerasan berkedok THR tidak hanya bisa dihentikan, tetapi juga dicegah agar tidak kembali terjadi di masa depan.